Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadirah Arlis. Jumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masuk masa tenang, seluruh baliho dan alat peraga kampanye bergambar calon gubernur Jateng dan wali kota Tegal dicopot. Antisipasi cuaca buruk, KPU mendistribusikan logistik pilkada lebih awal ke pulau terpencil di Cilacap dan Jepara. Pabrik perakitan sepeda di Kota Semarang terbakar. Memasuki masa tenang, seluruh baliho atau atribut kampanye baik Pilgub Jateng maupun Pilwalkot Tegal dicopot pihak Bawaslu. Pencopotan dimulai dari jalan protokol di jalur Pantura Kota Tegal. Satu persatu baliho dan berbagai alat peraga kampanye, baik bergambar paslon calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah, maupun calon wali kota dan wakil wali kota Tegal, dicopot petugas Bawaslu dan Satpol PP Kota Tegal Minggu pagi. Petugas harus menggunakan krain untuk mencopot baliho besar yang dipasang di ketinggian. Pencopotan dimulai dari jalur utama Pantura Kota Tegal, seperti di Jalan Jenderal Sudirman. Bawaslu membagi 4 kelompok yang tersebar di 4 kecamatan untuk mencopot seluruh alat peraga kampanye selama masa tenang. Sampai 3 hari, Pak. Tapi untuk yang jalan besar ini, kita usahakan hari ini selesai karena kerennya kan yang gede-gede. Kalau di jalan kecamatan mungkin bisa sampai tanggal 26. Ada himbauan dari untuk partai sendiri? Sudah ada. Kalau Bawaslu sudah memberikan himbauan baik ke paslon maupun ke pihak ketiga vendor. Masa tenang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 November mendatang atau selama 3 hari sebelum pencoblosan. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. KPU Kabupaten Cilacap dan Jepara memprioritaskan pengiriman logistik Pilgub Jawa Tengah dan pemilihan bupati pada tahap awal ke daerah-daerah terpencil. Pengiriman lebih awal untuk mengantisipasi cuaca buruk. Dengan perahu nelayan, petugas KPU Kabupaten Cilacap mengawali pengiriman logistik pilkada ke Kampung Laut di Kecamatan Kampung Laut. Wilayah ini tergolong terpencil berdekatan dengan Pulau Nusa Kambangan. Wilayah ini hanya bisa dijangkau melalui jalur laut. Logistik meliputi kotak suara dan bilik suara. Perjuangan petugas KPU mencapai Kampung Laut tidaklah mudah. Selain ditantang gelombang tinggi, petugas juga butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai lokasi. Petugas kepolisian ikut mengawal proses pendistribusian logistik pilkada. Untuk distribusi ke Kampung Laut, Kecamatan Kampung Laut khususnya, itu kita bawa kotak suara Pilgub dan kotak suara Bupati. Dari Sleko, Pelabuhan Sleko ke Kecamatan Kampung Lautnya, di kantornya itu kurang lebih memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Setiba di lokasi, seluruh logistik pilkada dipindahkan ke gudang penyimpanan Kecamatan Kampung Laut sebelum didistribusikan ke 4 desa. Kecamatan Kampung Laut memiliki jumlah DPT 11.000 jiwa. Distribusi melalui jalur laut juga dilakukan KPU Jepara. Petugas KPU dikawal polisi menumpang kapal motor penumpang Siginjai menuju Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan kecamatan terjauh dan hanya bisa dijangkau melalui jalur laut. Petugas juga butuh waktu lama, sekitar 7 jam, untuk mengirim lebih dari 7.000 lembar surat suara. Pengiriman dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca buruk. Diutamakan dalam pendistribusian logistik itu adalah wilayah yang jauh, wilayah yang pemiliknya banyak, lalu wilayah yang tingkat kesulitannya itu cukup tinggi, itu memang didahului supaya tidak terkendala apabila ada force majeure, itu logistik sudah
tetap bisa sampai tempat tujuan di TPS H-1. Logistik selanjutnya akan didistribusikan ke 4 desa yang terletak di 3 pulau, yakni Pulau Parang, Nyamuk, dan Pulau Genting pada hari Senin dan Selasa. Kecamatan Karimun Jawa tercatat memiliki 19 TPS. Mardianto dan Arif Nur melaporkan dari Cilacap dan Jepara. KPU Kota Semarang dan Brebes juga mulai mendistribusikan logistik pilkada secara bertahap. Ditargetkan pengiriman logistik rampung 2 hari menjelang pencoblosan. KPU Kota Semarang mengirimkan logistik pilkada secara bertahap ke 16 kecamatan di Kota Semarang. Logistik dikirim dari gudang KPU di kawasan industri Candi Ngalian menggunakan truk logistik PT Pos Indonesia. Logistik terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, kabel tis atau segel, tinta dan plano C hasil, salinan serta sampul. Pengiriman ditargetkan selesai 2 hari sebelum pencoblosan. Itu kita akan distribusi kotak beserta perangkatnya termasuk bilik dan juga ATK itu mulai hari ini sampai besok hari Senin. Nah, hari ini itu ada 6 kecamatan: Pedurungan, Tugu, Gajah Mungkur, Semarang Tengah, Tembalang, Semarang Barat. Pengiriman logistik juga dilakukan KPU Brebes. Aparat gabungan TNI dan Polri mengawal proses pengiriman dari gudang KPU di Jalan MT Haryono Brebes menuju gudang panitia pemilihan kecamatan. Pengiriman perdana menuju 5 kecamatan, yakni Salem, Bantar Kawung, Paguyangan, Tonjong, dan Jatibarang. Itu H-3 itu udah sampai PPS, H-1 nanti sampai TPS. Jadi harapan kita mudah-mudahan cuacanya bagus, lancar. Pengiriman logistik ditargetkan rampung paling lama sehari sebelum pencoblosan. Ali Mustafirin dan Sugiartono melaporkan dari Kota Semarang dan Brebes. Ratusan personil Polres Salatiga dikerahkan untuk mengamankan TPS selama proses pemungutan suara berlangsung pada Rabu lusa. Sebelum diterjunkan ke TPS, ratusan personil Polres Salatiga mengikuti apel siaga di lapangan Bayangkara Polres Salatiga. Para personil dibekali pedoman atau petunjuk untuk mengamankan TPS. Selain diberikan pemahaman, kelengkapan dan identitas personil juga dicek. Pada pilkada serentak kali ini, Polres Salatiga menurunkan 206 personil ke TPS-TPS. Badan Pengawas Pemilu Salatiga menyiagakan ratusan pengawas pemilu, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara atau TPS hingga kota. Tugasnya mengawasi masa tenang dan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga menggelar apel siaga tahapan pengawasan pemilihan jelang pemungutan suara. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat siang di Gedung Korpri Salatiga. Ratusan pengawas pemilu baik dari tingkat tempat pemungutan suara, kelurahan, kecamatan maupun kota ikut hadir. Selain untuk mengawasi jalannya pilkada di Salatiga, apel siaga sebagai penanda kesiapsiagaan jajaran pengawas dalam menjalankan tugas negara. Apel siaga pengawas pemilu digelar sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi untuk mengawasi masa tenang selama tanggal 24 hingga 26 November dan pelaksanaan pemungutan suara. Petugas pengawas pemilu juga mengintensifkan patroli pengawasan di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan meminimalkan pergerakan politik uang menjelang pemungutan suara. Patroli pengawasan pemilu dilakukan 350 petugas pengawas pemilu yang tersebar di 23 kelurahan. PTPS, pengawas TPS, PKD dan Panwascam siap untuk melakukan pengawasan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta menyiapkan segala sesuatunya agar mereka bisa betul-betul siap untuk melaksanakan kegiatannya. Kegiatan diakhiri dengan melepas burung yang merupakan simbol pengharapan agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar, aman, dan damai tanpa kecurangan. Yulianto melaporkan dari Salatiga.
3. Kita berikan